Selamat pagi teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Pertama kali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro. Semoga teman-teman yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari channel Bisnis Mikro. Apa kabarnya teman-teman bisnis mikro pada pagi hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas dari pagi hingga malam nanti. Baiklah teman-teman bisnis mikro, pada pagi hari ini saya akan memberitahukan tentang hal-hal yang wajib dilakukan penerima PKH pada hari ini, tanggal 5 Februari 2021, agar datanya tidak terlewatkan sehingga harus menunggu 3 bulan lagi. Oke, untuk membahas hal tersebut, tidak lupa saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, dan klik loncengnya agar teman-teman bisnis mikro langsung mendapatkan video-video saya yang terbaru. Nah, sebelum saya menuju ke video tersebut, jangan skip videonya supaya teman-teman bisnis mikro tidak gagal paham. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi pada hari ini tanggal 5 Februari 2021 adalah hari penting bagi para pendamping PKH. Kenapa saya bilang hari yang penting? Karena pada tanggal 5 Februari 2021 ini program PKH memiliki sebuah agenda rutin yang akan dibuka setiap tanggal 5 setelah pencairan PKH. Apakah agenda rutin itu? Nah, agenda rutin itu namanya adalah final closing, teman-teman bisnis mikro. Nah, teman-teman bisnis mikro pasti selalu bertanya, apa itu final closing? Final closing adalah data final setelah dilakukan pemuktahiran data pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi teman-teman bisnis mikro, seperti yang saya ketahui bahwa kan pencairan PKH tahap pertama itu sudah dilakukan pada awal Januari 2021 dan datanya sudah ada teman-teman bisnis mikro. Nah, data tersebut ternyata ada yang masih belum sesuai komponennya teman-teman bisnis mikro. Jadi data tersebut harus segera diupdate teman-teman bisnis mikro ya. Makanya kemarin itu banyak pendamping PKH yang datang menghampiri teman-teman bisnis mikro untuk melakukan pemuktahiran data. Nah, data inilah atau data pembaharuan inilah yang akan dibawa untuk final closing. Nah, perlu teman-teman bisnis mikro ketahui, data final closing inilah yang akan dijadikan acuan bagi pencairan bantuan pada tahap berikutnya, yaitu tahap kedua pada bulan April 2021. Nah, teman-teman bisnis mikro, pastinya teman-teman bisnis mikro kan ada yang bertanya tentang KPM PKH yang mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak sesuai dengan komponen yang terbaru. Ya. Nah, kenapa? Karena ternyata teman-teman bisnis mikro, pada tahap pertama data yang digunakan adalah data pada tahun 2020 akhir teman-teman bisnis mikro.
Artinya bisa saja selama 1 bulan sampai bulan Februari ini komponen itu berubah teman-teman bisnis mikro ya. Nah, inilah teman-teman bisnis mikro yang harus didaftarkan atau dilaporkan paling lambat hari ini untuk data keluarganya ke pendamping PKH agar segera diperbaiki dan diusulkan sesuai dengan komponennya yang sekarang teman-teman bisnis mikro. Artinya teman-teman bisnis mikro, apabila di tahap pertama komponen yang sekarang sudah ada namun di data sebelumnya itu tidak ada, maka komponen tersebut hanya akan dibayarkan pada tahap kedua di bulan April 2021. Makanya teman-teman bisnis mikro harus segera melakukan update datanya ke pendamping PKH paling lambat hari ini teman-teman bisnis mikro. Nah, perubahan-perubahan lain teman-teman bisnis mikro selain komponen itu juga harus segera didaftarkan teman-teman bisnis mikro ya. Komponennya itu seperti pindah alamat atau pindah sekolah. Itu paling lambat hari ini harus segera didaftarkan ke pendamping PKH agar dilakukan pemuktahiran data supaya komponennya sesuai dengan nominal yang ada untuk tahap kedua di bulan April 2021. Supaya nanti teman-teman bisnis mikro yang pindah alamat, pindah sekolah itu terdata. Jangan sampai contoh misalkan kemarin di Jakarta, terus tahun 2021 udah di Bandung. Nah, itu harus segera dilaporkan teman-teman bisnis mikro ya, supaya dapat teman-teman bisnis mikro. Nah, ada konsekuensi loh teman-teman bisnis mikro apabila pemuktahiran datanya itu dilakukan setelah hari ini teman-teman bisnis mikro. Nah, apa itu? Ternyata teman-teman bisnis mikro, data yang walaupun itu dimuktahirkan setelah tanggal 5 Februari 2021 atau tepatnya hari ini, maka pencairannya itu akan dilakukan di tahap ketiga teman-teman bisnis mikro. Jadi pada bulan Juli teman-teman bisnis mikro, bukannya tidak lama itu 6 bulan loh teman-teman bisnis mikro. Makanya sekarang harus daftar teman-teman bisnis mikro ya. Nah, teman-teman bisnis mikro, memang nanti data itu pasti akan dimuktahirkan. Tapi ingat, jangan lewat dari hari ini supaya bisa didapatkan uangnya di tahap kedua bulan April. Tinggal 2 bulan loh teman-teman bisnis mikro. Sebenarnya teman-teman bisnis mikro itu KPMPK harus tahu ya, bahwa apabila ada perubahan komponen itu wajib langsung dilaporkan ke pendamping PKH teman-teman bisnis mikro ya. Jangan nunggu instruksi, supaya langsung diterima oleh pendamping PKH lalu dimuktahirkan dan nantinya dimasukkan di EPKH teman-teman bisnis mikro ya. Karena pendamping PKH itu wajib untuk menerima semua perubahan pada KPMPKH teman-teman bisnis mikro ya. Nah, supaya apa? Supaya nantinya pada saat pencairan sesuai dengan SK Kementerian Sosial itu sama dengan komponennya yang sekarang. Jadi ingat teman-teman bisnis mikro, jangan nunggu instruksi. Setiap ada perubahan komponen,
langsung saja menuju ke pendamping PKH. Namun teman-teman bisnis mikro perlu diketahui juga bagaimana caranya menghitung komponen PKH. Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama teman-teman bisnis mikro, untuk balita itu maksimal 2 orang teman-teman bisnis mikro ya, 2 orang. Kemudian untuk anak sekolah entah itu SD, SMP, SMA itu 1 orang per tingkatan teman-teman bisnis mikro ya. Jadi kalau punya 2 anak SD yang dihitung cuma 1 ya. Kemudian teman-teman bisnis mikro untuk anak-anak ya, entah itu balita, anak sekolah itu maksimal 4 teman-teman bisnis mikro. Kalau 5, 6, 7, yang 5, 6, 7 tidak dihitung teman-teman bisnis mikro ya. Kemudian untuk ibu hamil itu kehamilannya maksimal anak kedua. Kalau anak ketiga, anak keempat, kelima tidak dihitung teman-teman bisnis mikro. Sedangkan untuk lansia dan disabilitas berat itu maksimal hanya 1 orang saja ya teman-teman bisnis mikro ya. Nah teman-teman bisnis mikro, mungkin teman-teman bisnis mikro sudah mendengar kabar ya bahwa akan ada pencairan PKH di bulan Februari 2021. Ternyata itu benar adanya teman-teman bisnis mikro. Namun itu hanya untuk kategori khusus teman-teman bisnis mikro ya. Jadi untuk pencairan PKH itu kan ditargetkan pemerintah 10 juta KPM. Sedangkan sampai saat ini tidak sampai 10 juta KPM PKH karena ada yang tidak mempunyai komponen atau ada yang sudah graduasi. Maka diperlukan tambahan KPM PKH yang baru. Nah itu sudah didata teman-teman bisnis mikro di Januari 2021. Nah pendataan yang sukses ini itulah yang akan dicairkan di bulan Februari tahun 2021 teman-teman bisnis mikro ya. Jadi bagi teman-teman bisnis mikro yang sudah dapat tahap pertama di Januari, itu nggak dapat lagi di bulan Februari. Itu hanya khusus untuk KPM PKH yang baru ya teman-teman bisnis mikro ya, perlu diingat ya. Nah teman-teman bisnis mikro juga tahu kan bahwa banyak penerima PKH yang di tahun 2020 namanya ada, tapi di tahun 2021 tidak ada. Padahal mereka merasa punya komponennya teman-teman bisnis mikro. Nah ini ternyata teman-teman bisnis mikro karena adanya yang namanya data anomali teman-teman bisnis mikro ya, atau data error. Nah data error ini lagi diperbaiki teman-teman bisnis mikro ya. Nah kemarin-kemarin di PKH tahap 1 ya itu terminnya sampai 3 teman-teman bisnis mikro ya. Artinya sudah banyak perbaikan data anomali yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ya. Nah tetap saja masih ada ini teman-teman bisnis mikro data anomali teman-teman bisnis mikro. Nah mari kita doakan bersama teman-teman bisnis mikro ya untuk data anomali ini segera diselesaikan sehingga pada bulan Februari itu bisa jadi dicairkan ya untuk update baru data anomali sehingga bisa dijadikan termin keempat teman-teman bisnis mikro. Nah di sini mari kita doakan bersama ya teman-teman bisnis mikro supaya tugas dari Kementerian Sosial itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah yang ini satu lagi informasi teman-teman bisnis mikro. Teman-teman bisnis mikro kan tahu bahwa di tahun 2020 kemarin penerima BPNT itu mendapatkan bantuan Rp500.000 di tahun 2021 ya teman-teman bisnis mikro. Nah itu ternyata teman-teman bisnis mikro hanya diberikan 1 kali di tahun 2021. Kenapa diberikan? Karena punya tujuannya untuk memperkuat daya beli masyarakat teman-teman bisnis mikro ya. Hal ini dikarenakan memang di tahun 2020 semenjak terjadinya PSBB, entah itu lockdown akibat COVID-19, itu perekonomian Indonesia kita ini turun teman-teman bisnis mikro ya. Makanya
dikeluarkan bantuan Rp500.000 agar bisa berbelanja sehingga perekonomian itu bisa menguat, teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk tahun 2021 sampai saat ini bulan Februari 2021 itu belum ada surat resmi dari Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa akan menurunkan bantuan Rp500.000 untuk PKH dan BPNT. Nah, apabila sudah ada informasi tersebut di media sosial yang lain, entah itu YouTube, entah itu media sosial apapun itu, saya pastikan di bisnis mikro itu hoax, teman-teman bisnis mikro ya. Namun tidak berhenti kemungkinan ya teman-teman bisnis mikro ya, apabila perekonomian Indonesia itu kembali anjlok, bisa saja pemerintah melalui Kementerian Sosial itu menyalurkan Rp500.000, tergantung bagaimana situasi dan kondisi perekonomian negara sampai tahun 2021. Oke teman-teman bisnis mikro, hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman bisnis mikro, dan silahkan share ke media sosial teman bisnis mikro apabila berbagi informasi itu beruntung. Oke teman-teman bisnis mikro, terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Apabila ingin melakukan aktivitas kembali, tidak lupa saya sarankan untuk 3M. 1. Menggunakan masker, 2. Mencuci tangan, dan 3. Menghindari kerumunan minimal 1 meter agar terhindar dari penyakit COVID-19. Oke teman-teman bisnis mikro, terima kasih kembali saya ucapkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.